Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, di situ firman Tuhan berkata, "Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk kita berubah dengan pikiran kita, dengan cara pandang kita. Firman Tuhan mengajak kita untuk membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus menggunakan kata jangan yang diikuti dengan kata berubahlah. Apa sebenarnya yang Rasul Paulus maksudkan dengan mengatakan kepada orang Kristen untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Orang Kristen dan dunia ini tidak boleh menjadi serupa. Artinya, kita tidak boleh menjadi serupa, artinya ini, kita tidak bisa membiarkan diri kita ditekan dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang rusak, prinsip-prinsip hidup yang fasik, atau rencana-rencana jahat yang dipromosikan oleh orang-orang duniawi. Orang yang diberkati menurut Mazmur 1 ayatnya yang pertama, di situ menolak untuk menjadi serupa dengan dunia. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sama seperti perahu yang berada di dalam air, tetapi tidak berasal dari air. Demikian juga orang Kristen yang berada di dalam dunia, tetapi tidak berasal dari dunia." Para pengikut Kristus memiliki pola hidup yang sama dengan Tuhan, tidak mengikuti prinsip-prinsip dunia yang menurut Alkitab dan dikendalikan oleh firman Tuhan. Yang dimaksudkan dengan dunia ini bukanlah dunia fisik secara fisik, melainkan ion atau saman. Dunia ini dipenuhi dengan bermacam keinginannya seperti keserakahan, mementingkan diri dan iri hati dan sebagainya. Kita harus tegas terhadap segala cara yang berlaku dan populer dari roh duniawi. Mari kita bijak dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup kita. Walaupun kita masih hidup di dunia ini, kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita harus menjalankan hidup yang layak dan kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada akhirnya, dunia ini akan dihakimi saat Yesus datang kembali. Dan ini menandakan bahwa itu akan terjadi akhir zaman. Dalam Yohanes 16 di situ memberitahukan bahwa ketika Yesus datang kembali, ia akan menginsafkan dunia dari dosa, kebenaran, dan raja duniawi ini akan dihakimi. Untuk itu selama Tuhan masih kasih kita kesempatan, mari kita hidup dengan cara-caranya Tuhan. Mari kita hidup serupa dengan Kristus, yaitu kita miliki karakter Kristus, punya hati yang mau semangat melayani sebagaimana Kristus melayani dan menyerahkan hidupnya bagi orang lain. Mari kita terus berusaha membawa perubahan bagi dunia, agar dunia ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Jangan kita mengikuti arus dunia ini, tapi mari kita berubah oleh pembaruan budi kita untuk kita serupa segambar dengan Kristus. Kita bijak membedakan mana kehendak Allah dan mana yang baik dan mana yang berkehendak, yang berkenan di hadapan Tuhan. Janganlah kita menjadi anak-anak yang hidup secara fasik, tapi mari kita menjadi anak-anak Kristus, anak-anak terang yang membawa dampak, yang membawa terang di mana kita berada, dan lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Biar firman Tuhan di saat ini membentuk setiap kita, mengubahkan karakter kita, dan kita sungguh mengejar perkenanan Tuhan. Jangan lagi kita hidup semena-mena, jangan lagi kita mengulur-ngulur waktu, karena kesempatan yang Tuhan berikan saat ini, pakai itu untuk kita sungguh-sungguh hidup mengejar perkenanan Tuhan, hidup dalam ketaatan akan perintahnya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.